Hari ini gue bakal ngebahas salah satu film terkeren menurut gue, salah satu film terbaik yang pernah ada, dan ini tuh waktu itu filmnya dibuat tahun 2014. Judul filmnya adalah Whiplash. Nah, Whiplash ini tuh baru diumumin sama Netflix ID kalau akhirnya film ini tuh dimasukin ke dalam platform Netflix. Karena sebelumnya gue nonton, of course, waktu pertama kali dia tayang itu dibajakan karena waktu itu nggak tayang di bioskop Indonesia. Lalu saat diketahui bahwa film ini tuh masuk ke 5 nominasi Oscar tahun 2015, filmnya itu akhirnya rilis juga di bioskop, dan waktu itu gue nonton 2 kali. Soalnya gue pengen denger audionya yang menurut gue luar biasa banget kalau ditonton di bioskop, dan ternyata emang bener. Nah, terus yang kemarin terakhir 2 kali lagi gue nonton waktu pandemi, itu gue nonton di aplikasi Mola TV. Nah, jadi sekarang buat kalian yang nggak mau pusing dan udah langganan Netflix, kalian tuh wajib banget nonton film ini. Kenapa? Nah, gue bahas sekarang. Jadi Whiplash ini itu tuh penulisnya ya, sutradaranya itu namanya Damien Chazelle. Damien Chazelle ini sekarang kayak udah umur 35-an, tapi waktu itu kan dia berarti baru umur 30 ya, 30 awal. Ini tuh salah satu sutradara muda yang bener-bener gokil banget. Karena list film yang udah dia tanganin itu tiga-tiga itu gue suka banget. Yang pertama ada ya ini Whiplash, lalu dia juga yang nulis La La Land, dan kemarin dia bikin First Man gitu. Jadi dia sama Ryan Gosling udah 2 kali nih ya bikin film yang cukup epic dan sukses banget. Ya La La Land juga salah satu film terbaik yang gue suka banget ya. Nah, terus film ini itu juga masuk ke 5 nominasi Oscar. Nah, 5 nominasi ini dari 5 mereka menang 3 ya. Salah satunya itu yang paling diingat orang adalah penampilan J.K. Simmons sebagai si Fletcher nih ya, si pelatih musiknya, pelatih orkestra band ini tuh yang bener-bener gila. Dan J.K. Simmons ini terkenal kan gara-gara karakter dia di Spider-Man ya. Nah, tapi di sini tuh dia tampil beda banget ya kan, palanya botak licin, super beringas, super sangar, super intimidating, dan emang layak banget sih tahun itu dia jadi pemenang di kategori Best Supporting Actor. Nah, ceritanya sebenarnya Whiplash itu sederhana banget. Ceritanya ini adalah tentang si Andrew Neiman, seorang pemuda umur 19. Dia itu dia seorang drummer ya. Jadi dia punya mimpi untuk menjadi salah satu drummer terbaik dunia, dan pada akhirnya ya dia itu masuk ke sekolah musik, dan di sekolah musik itu dia direkrut, dipilih oleh si Fletcher ini, si pelatih orkestranya ini, untuk menjadi salah satu pemainnya di dalam band dia, jadi drummernya. Nah, singkat cerita tuh cuman kayak gitu doang. Cuman si Andrew Neiman ini pengen jadi drummer terbaik, ketemu satu pelatih, satu orang yang membimbing dia yang namanya Fletcher ini, dan ya ceritanya cuman bermula dari sana. Tapi yang gila dari film ini adalah, ini kan tema yang sangat-sangat simple ya, dan menurut gue juga sangat mudah untuk kita relate. Tema besar dari film ini kan tentang ambisi, tentang bagaimana seorang pemuda, bagaimana seorang manusia itu berjuang untuk mendapatkan mimpi dia. Nah, tapi mimpi ini itu nggak cuma ngomong tentang mimpi biasa. Mimpi yang kita ngomongin sekarang di film Whiplash ini adalah mimpi tentang menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Menjadi drummer yang menciptakan sejarah, ya kan, menjadi drummer, menjadi pemusik yang mengubah zaman. Jadi memang ceritanya si Andrew Neiman ini ya, yang diperankan oleh Miles Teller, ini juga salah satu aktor favorit gue. Ini tuh tentang ambisi dia yang memang gak cuman pengen jadi pemain drum hebat doang, tapi benar-benar jadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan ketemulah sama si Fletcher ini, yang mungkin kalian tahu juga di filmnya ini tuh luar biasa bengis. Kalau bahasa itu udah bengis ya, bener-bener intimidating, udah menjurus sangat kasar, dan kasar itu tidak hanya fisik tapi juga ke mental. Nah, dan inilah yang menarik di Whiplash gitu. Di sini tuh kita diceritakan sejauh mana sih sebenarnya ambisi seseorang itu tuh diuji gitu, ya kan. Si Fletcher ini tuh ada satu yang gue selalu ingat momennya. Scene-nya dia ngomong kata-kata paling jahat di dunia itu adalah good job atau well done. Jadi maksudnya si Fletcher ini adalah kata-kata good job atau well done ini adalah kata-kata yang bisa membuat seseorang tuh menjadi puas, cepat puas. Jadi buat si Fletcher ini, dia itu tidak mengenal kata puas. Dia akan selalu memforsir semua anak didik dia sampai ke titik, ya bisa dibilang sampai ke titik darah penghabisan gitu. Di sini tuh Fletcher itu ngasih tahu banget ke kita kalau sebenarnya apa yang dia lakukan itu bukan karena dia sinting atau abnormal.
Itu simply karena dia memang melakukan pilihan yang ekstrim. Kita bisa lihat ada adegan di mana waktu itu dia ketemu sama anak kecil, sama seperti waktu dia pertama ketemu Newman, dia tuh mendukung banget kalau anak ini bisa memenuhi mimpinya. Ya kan, mau menjadi pemusik kelas dunia dan lain-lain. Tapi setelah itu nggak lama berselang, scene berikutnya adalah scene saat dia masuk melatih sebagai guru di bandnya dia. Dan apa yang dia lakukan adalah ya dia kembali menjadi Fletcher yang beringas, menjadi Fletcher yang memang cukup sadis. Jadi Fletcher yang benar-benar mempush limit anak-anak didik dia. Jadi di sini kita nggak bisa bilang dia gila atau dia memang bipolar, tapi memang ini adalah pilihan dia. Karena dia tahu banget dari scene sebelumnya yang udah gua kasih lihat juga di video. Dia itu tahu mana yang diperlukan dan mana yang enggak. Cuman mungkin memang cara dia itu terlalu ekstrim. Dan buat dia kalau nggak ekstrim ya kita nggak bisa tuh mengorbitkan, menelurkan pemain-pemain musik atau apapun itu yang kelas dunia dan best of the best. Simply kayak gitu. Fletcher ini ya dia tuh aim for perfection gitu. Jadi dia memang orang yang selain perfeksionis adalah dia tahu caranya mencapai kesempurnaan. Walaupun kita nggak bisa lihat di cerita, nggak diceritain bagaimana dia bisa punya track record yang bagus atau menelurkan pemain-pemain hebat, tapi kita tahu nih ada cerita masa lalu yang cukup mengerikan yang udah dilakukan oleh Fletcher. Ada salah satu anak didik dia yang ternyata menjadi korban dari kekerasan didikan yang dilakukan gitu. Katanya sih diceritakannya di film adalah anak ini kecelakaan atau sakit waktu kalau gua nggak salah. Tapi ternyata yang terjadi adalah anak ini ternyata kena serangan mental, kena panic attack lah segala macem, dan pada akhirnya dia nggak kuat dan bunuh diri. Dan itu semua bermula dari didikan anak ini waktu sama si Fletcher. Jadi cerita ini di masa lalu ya, sebelum zaman si Fletcher sama si Andrew Neiman. Oke, jadi kalau kalian lihat tuh sebenarnya konsepnya ini tuh tema besarnya sederhana gitu kan, tentang sejauh mana si Andrew ini tuh niat untuk menjadi yang terbaik dan membuktikan ke Fletcher gitu. Karena buat si Fletcher ini simply ya, kalau lu nggak kuat gua kasarin, nggak kuat dengan tekanan mental yang gua kasih, lupakanlah tentang urusan jadi yang terbaik. Jadi dari masalah disiplin, dari masalah perkataan yang dia lakukan, ya kan, dari semua ujian-ujian itu, kayak kalau kalian lihat ada salah satu scene paling terkenal juga yang are you rushing or are you dragging, ya kan, sampai dia ngelempar kursi, lalu terjadilah banyak dampak-dampak yang pada akhirnya membuat si Andrew Newman ini juga tanda kutip menjadi seperti orang sinting, ya kan. Dia berlatih begitu keras sampai pada akhirnya dia nonjok drum, tangannya berdarah-darah, ya kan, sampai memang udah agak-agak violence lah ya visualnya. Terus kita juga lihat bagaimana si Andrew Neiman ini terdampak ke hubungan pribadinya juga, kepada ayahnya, kepada pacarnya si yang diperankan oleh Melissa Benoist ya, si Supergirl kalau kalian tahu. Jadi di sini si Andrew Neiman pun sampai ngomong gitu kayak, oh sorry, gue akhirnya nggak bisa pacaran sama lu, ya kan. Setelah dia PDKT waktu di bioskop ya ceritanya, dia kan kelihatan lah sebagai anak muda ya kan, lagi zaman-zamannya jatuh cinta, lagi seru-serunya ngejar passion, mimpi mereka. Tapi pada akhirnya setelah terkena intimidasi dari si Fletcher ini, seperti apa yang banyak terjadi juga di dunia nyata ya, si Andrew Neiman itu dihadapkan oleh pilihan, mau fokus pada mimpinya atau ya udah bisa dibilang ya biasa-biasa aja, pursue mimpi iya tapi juga personal life juga mau balance ya, work life balance lah. Tapi pada akhirnya Andrew Neiman ini memilih jalur yang ekstrim. Dia sampai memutuskan hubungannya, dia bilang kayak, oh nggak bisa, kalau kita lanjutin hubungannya gue tetap akan lebih mikirin jazz. Lalu nanti saat gue mikirin drum gue ini, saat gue mikirin musik jazz, lu malah akan benci sama gue karena gue nggak bisa 100% atau memprioritaskan lu sebagai pasangan gue. Lalu banyak sekali hal-hal juga yang pada akhirnya membuat si Andrew Neiman ini tuh berada di persimpangan antara being normal and not lah ya, bener-bener antara waras dan tidak. Dari bagaimana dia pada akhirnya juga kecelakaan, ya kan. Kecelakaan ini juga yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat judulnya Whiplash gitu, Whiplash itu kan adalah salah satu judul lagu yang dimainkan oleh band orkestra ini, yang salah satu lagu yang dikuasai oleh si Andrew Neiman ya. Selain lagu Caravan yang menjadi peak, menjadi climax dari filmnya di akhir. Jadi Whiplash itu nggak cuma judul dari lagu yang dimainkan, tapi Whiplash itu juga
menjadi simbolisasi dari kecelakaan yang yang dialami oleh si Andrew Newman di tengah film. Saat dia bergegas untuk ngambil sticknya dan mau ngejar waktu untuk tampil, dia tuh kecelakaan. Dan kecelakaannya itu tuh mengguncang dia punya kepala. Nah, whiplash itu juga kalau kita lihat di dictionary di Google artinya itu ya ada injury di bagian kepala dan biasa diasosiasikan dengan kecelakaan kendaraan, kecelakaan mobil atau motor lah, motor vehicle accident. Nah, jadi itu kalau dari gambarnya sih kayak kepalanya tuh kayak kebanting gitu ya, dan itu mempengaruhi tulang leher. Nah, itu juga namanya whiplash. Jadi whiplash ini nggak cuma tentang judul lagu yang dimainkan, tapi juga tentang kecelakaan yang dialami sama si Andrew Newman. Oke, jadi kalau balik ke filmnya sendiri, gue melihat ini tuh benar-benar sebuah film psychological thriller menurut gue temanya. Jadi drama iya, tapi lebih ke psychological thriller karena ini benar-benar film yang nyerang mental gitu. Ini adalah tentang bagaimana anak-anak muda ngelihat film ini dan akhirnya sadar kalau memang lu mau jadi yang terbaik, mau jadi yang the best of the best itu gak cuman tentang bakat, gak cuman tentang usaha, tapi lebih dari itu. Oke, karena di akhir cerita juga kita lihat bagaimana Andrew Newman ini sempat akhirnya menyerah. Oke, dia menyerah dan pada akhirnya juga kekerasan yang dilakukan oleh si gurunya ini, si Fletcher, ketahuan. Tapi saat ternyata mereka udah pisah pun, tetap ada ambisi yang tersisa dari diri mereka berdua. Fletcher dengan ambisinya untuk balas dendam kepada si Andrew Newman, karena gara-gara si Andrew ini ceritanya si Fletcher dipecat. Dan si Andrew Newman yang melihat, oh ternyata gurunya ini udah berubah, dikasih kesempatan baru untuk memulai apa yang dia cintai. Tapi yang kita lihat sendiri di akhir cerita, ternyata itu semua cuma tipu-tipunya Fletcher. Dan itu adalah puncak dari ujian yang harus dihadapi oleh Andrew Newman. Ya kan, bagaimana setelah semua yang dialami, setelah semua kegagalan yang dialami, pada akhirnya dia tetap menghadapi hal yang sangat-sangat menyakitkan. Dan yang gue suka banget adalah endingnya emang. Menurut gue itu salah satu ending terbaik di dunia film ya. Endingnya sih open ending dan menjadi ciri khas Damien Chazelle ya untuk mengakhiri film dengan eye contact dari para pemeran utama di film ini. Dan ini juga terjadi di Whiplash gitu ya, ini spoilernya ya. Tapi yang gue suka adalah bagaimana si Andrew Newman ini pada akhirnya bangkit gitu. Dia akhirnya menunjukkan kalau dia tuh bisa dan mampu dan mau untuk bertarung, memperjuangkan mimpinya. Dan di sini juga kita bisa ngomongin mastery ya. Kayak kan emang kita nggak ngelihat dia mainin banyak lagu di Whiplash. Mostly dia mainin lagunya cuman Caravan sama Whiplash. Lalu di akhir filmnya dia nunjukin aja dia bisa main Caravan dengan gila banget, gokil banget. Itu menurutku gokil banget lah. Dan di sana tuh kelihatan gitu. Di ending si Fletcher ini sudah sedikit luluh lah, atau setidaknya dia tuh bangga. Atau mungkin juga ada yang bilang, oh dia yakin nih pada akhirnya si Andrew Newman ini adalah satu dari sedikit orang yang terpilih untuk bisa menjadi the best of the best. Kan ceritanya terakhir cuma ada eye contact gitu dari mereka. Udah, filmnya selesai. Gak ada diceritain lanjutannya gimana, open ending. Dan itulah yang membuat gue sangat suka sama film ini. Film ini itu simple. Lu gak perlu ngerti musik untuk enjoy. Lu gak perlu kenal aktornya untuk enjoy. Lu gak perlu terlalu lama juga nontonnya, karena filmnya under 2 hours gitu, di bawah 2 jam. Cuman 1 jam 40 menitan. Ini bener-bener definisi yang kayak complete package gitu ya. Dibilang action juga menurut gue ya udah kayak film action gitu ya, karena banyak banget kekasarannya, kayak bahkan kata-kata kasarnya itu juga banyak banget ya kan. Terus juga musiknya itu keren banget ya, scoringnya luar biasa, mix editingnya luar biasa, visualnya luar biasa, transisinya itu gila banget. Jadi buat gue ini adalah salah satu film yang kalian wajib banget nonton kalau kalian ini belum pernah nonton. Dan nanti di Netflix kan udah ada nih, ya nggak ada alasan gitu buat kalian nggak nonton. Dan ya buat kalian yang udah nonton dan mau komen juga boleh, karena di Instastory pun ya, di Instagram tuh gue sering banget promoin film ini. Kayak udah mungkin 3, 4, 5 kali, I don't know lah. Dan udah ada beberapa orang juga nanya gue sih, mau nonton di mana. Saat itu gue bilang Mola, cuman mungkin gak semua orang langganan Mola ya, karena kalau gue kan langganan Mola buat nonton bola gitu. Ya jadi segitu aja sih dari gue buat hari ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Kalian boleh komen kalau udah nonton Whiplash, dan ya udah kita ketemu lagi di lain kesempatan.